Di era pemilu 2024, peran media massa menjadi sangat krusial dalam memberikan informasi kepada publik. Namun, di tengah derasnya arus informasi, tantangan terbesar yang kita hadapi adalah maraknya pemberitaan hoax. Halo, saya Nazwa Rahmawanti. Saya Diandrani Srinazai. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Wandi Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rahmanani. Halo, nama saya Michael Manuel Sinaga. Perkenalkan, nama saya Taylor Faranarsor. Media sejatinya memiliki kekuatan dalam menentukan isu-isu yang harus disorot oleh publik atau yang dikenal sebagai agenda setting. Melalui agenda setting, media dapat memengaruhi apa yang dianggap penting oleh masyarakat dengan memilih topik-topik tertentu untuk diliput secara intensif. Dalam masa pemilu, ini berarti media memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa isu-isu krusial seperti kebijakan publik, rekam jejak kandidat, dan proses pemilihan disorot dengan tepat. Apa jadinya jika media massa malah berisikan berita hoax? Kementerian Kominfo mencatat bahwa sepanjang 2022 hanya terdapat 10 hoax pemilu. Namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 98 isu hoax pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibanding tahun lalu. Setelah melakukan proses wawancara terhadap beberapa informan yang kami tentukan, kami mulai menginterpretasikan data yang berasal dari transkrip wawancara tersebut. Mengenai berita hoax, setiap informan menjawab bahwa mereka paham berita hoax memiliki dampak buruk bagi masyarakat. Hal ini disebabkan karena berita tersebut belum tentu benar atau valid datanya. Berita hoax juga dapat menciptakan perpecahan antara kelompok masyarakat terlebih pada saat masa-masa pemilu. Berita hoax banyak tersebar pada saat masa-masa pemilu kepresidenan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk memecah belah salah satu pihak atau keduanya. Informan yang kami wawancarai sebagian besar adalah remaja berusia 17 sampai dengan 20 tahun. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar informan baru pertama kali mengikuti pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden pada tahun 2024. Mereka mengatakan bahwa banyak sekali berita hoax yang tersebar di media sosial yang ditemukan terkait isu-isu politik tentang pemilu. Adanya berita hoax tidak membuat mereka terpengaruh dengan pemberitaan tersebut. Mereka mengatakan ketika mereka menemukan berita hoax, maka mereka akan mencari kebenaran dari berita tersebut di platform media yang memberitakan isu yang sama. Tentu saja, dalam hal ini, platform media tersebut harus benar-benar resmi. Hal ini mereka lakukan guna mengurangi kesalahpahaman tentang isu-isu yang tersebar agar tidak menimbulkan konflik atau perselisihan antara pihak-pihak tertentu. Berdasarkan transkrip dari informan kami, yaitu dari mahasiswa HI semester 4 yang berumur 20 tahun, yang mana informan mengumpulkan informasi tentang 3 pasangan calon melalui media sosial untuk membuat keputusan yang terinformasi. Informan secara aktif mengikuti berita terkait pemilu dan waspada dalam mempercayai segala hal yang ia temui di media sosial, lebih memilih sumber yang kredibel. Informan menyebutkan tidak menemui berita palsu selama pemilu sebelumnya, namun mengungkapkan sedikit keraguan. Pendekatan informan dalam menangani berita di media sosial melibatkan pengecekan informasi dari sumber yang dapat dipercaya seperti Kompas dan TikTok untuk membedakan antara berita nyata dan hoax. Selanjutnya, informan kami yaitu dosen yang berusia 50 tahun, yang mana informan kami sudah beberapa kali mengikuti pemilihan umum calon presiden dan calon wakil presiden hingga pemilu 2024 yang dilaksanakan beberapa bulan yang lalu. Informan kami menekankan pentingnya memahami berbagai sumber media dan kritis terhadap konten berita. Dia menyebutkan perlu mewaspadai bias dalam pemberitaan media dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkan untuk menghindari penyebaran hoax. Selain itu, informan membahas tantangan dalam mempertahankan idealisme dalam aktivisme ketika bertransisi dari mahasiswa menjadi pekerja profesional, menyoroti peningkatan tanggung jawab dan potensi konsekuensi yang timbul dari aktivisme. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teori agenda setting. Menurut McCombs and Shaw tahun 1972, dalam Rohlinger dan Sobieraj tahun 2020, agenda setting adalah kekuatan media dalam menentukan isu-isu yang harus disorot oleh publik. Konsep ini relevan dalam penelitian kami yang menyangkut berita hoax. Berita hoax memanfaatkan mekanisme agenda setting untuk menyebarkan informasi palsu, mengarahkan perhatian publik pada isu-isu yang tidak akurat, dan memanipulasi persepsi masyarakat.
Pada kesimpulannya, dalam konteks pemilu 2024, media massa memainkan peran krusial dalam agenda setting. Namun, tantangan terbesar adalah maraknya berita hoaks. Berita palsu ini mampu memecah belah masyarakat dan merusak proses demokrasi yang sehat. Meskipun demikian, hasil interpretasi data yang menunjukkan bahwa sebagian besar informan, terutama pemilih muda, cenderung waspada terhadap berita hoaks dan berusaha mencari kebenaran dari sumber-sumber yang kredibel. Dosen yang diwawancarai menekankan pentingnya memahami berbagai sumber media dan kritis terhadap konten berita, serta perlunya verifikasi informasi sebelum disebarkan. Dengan menggunakan teori agenda setting, penelitian ini menggambarkan bagaimana media massa memiliki kekuatan untuk memengaruhi perhatian publik terhadap isu-isu tertentu, sementara juga menyoroti perlunya kesadaran dan tindakan kritis dalam menghadapi berita hoaks, demi menjaga integritas informasi dan demokrasi yang sehat.